Kesehatan di kampus Universitas Mega Buana Palopo. Jadi sebelum saya memaparkan konseling yang akan saya bawakan hari ini, saya berterima kasih kepada teman-teman yang berkumpul di tempat ini. Oke lah, saya akan memulai materi saya. Jadi materi yang akan saya bawakan kali ini, konseling yang akan saya bawakan berjudul persiapan kehamilan. Jadi untuk teman-teman sendiri, saya akan menjelaskan dulu apa tujuan umum dari persiapan kehamilan ini. Jadi persiapan kehamilan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mendorong perubahan perilaku positif pada pasangan calon pengantin atau ibu hamil agar dapat menjalani kehamilan yang sehat dan persalinan yang normal. Kemudian adapun tujuan khususnya. Jadi tujuan khususnya ya, menjelaskan kepada ibu kesehatan ibu dan anak secara benar, kemudian menguraikan tujuan, menyebutkan dan menjelaskan teknik dalam kesehatan ibu dan anak, menyebutkan dan menerapkan prinsip langkah persiapan kehamilan, dan memberikan pendidikan kesehatan dalam kehamilan. Komunikasi, informasi, dan edukasi atau biasa disebut KIE. KIE sendiri yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, yang merupakan metode penyebarluasan informasi yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Tujuan komunikasi ini yaitu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, meningkatkan pengetahuan dan sikap agar memiliki perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Ibu-ibu sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi jelas ya Bu ya? Jelas. Ya. Oke, teknik dalam komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi seperti biasa ya teman-teman yang muncul di sini, saya tidak usah jelaskan lebih lanjut. Mungkin teman-teman sudah biasa melihat seperti ini ya. Saya langsung ke prinsip saja, prinsip langkah dari KIE. Jadi prinsip langkahnya itu ialah konseling pranikah secara umum untuk meningkatkan siap atau tidaknya individu dalam menghadapi pernikahan. Bisa dilihat berdasarkan kesiapan usia. Jadi jangan lagi buru-buru menikah. Sekarang itu bahkan ada persyaratan dari BKKBN, usia pernikahan untuk perempuan itu 20 tahun ya, kalau laki-lakinya 24. Jadi untuk kalian pasangan-pasangan muda ini teman-teman yang masih 20 tahun ke bawah, jangan lagi dulu buru-buru menikah. Kejar dulu cita-cita ya. Oke, kemudian kita ke pendidikan kesehatan dalam kehamilan. Jadi untuk teman-teman yang sudah ibu-ibu di belakang atau teman-teman yang sudah siap untuk menikah, ada beberapa persyaratan. Kalau sudah siap mati hamil, ada program kehamilan, apa-apa yang harus dijauhi dan apa-apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama itu untuk ibu-ibu yang agak-agak, teman-teman yang agak-agak gemuk, ada yang namanya diet seimbang dan diet pekerjaan rumah tangga. Jadi diet pekerjaan rumah tangga itu seperti hindari dulu aktivitas berat kayak angkat galon, angkat tabung gas, hindari dulu bunda-bunda. Kemudian mengepel atau mencuci dengan posisi badan cenderung ke depan, jangan terlalu lama. Terus hati-hati dengan bahan kimia. Jadi kasih jauh-jauh itu baik lintah, apakah yang memicu keracunan, obat nyamuk. Ya, obat nyamuk juga ibu-ibu. Terus hubungan seksual. Jadi kalau yang ini sepertinya bisa dibaca sendiri ya. Skip aja. Kemudian ada di sini tips ya ini memelihara. Ya, ada namanya pola tidur atau istirahat yang baik. Jadi ada juga pola tidur yang disarankan. Pola tidur yang disarankan kalau mau cepat hamil atau sudah dalam keadaan hamil Makito, supaya tidak sembarang juga, jangan tidur setiap hari 24 jam. Ada juga aktivitas fisik tuh, yang penting jangan berat. Jadi ibu hamil disarankan tidur 7 sampai 9 jam per hari, termasuk istirahat siang 30 sampai 60 menit. Jadi jangan kita tidur siang itu sampai 5 jam, karena dibilang tidak ada di pekerjaanku, jadi tidur lama sekali. Jantungnya kayak orang mabuk. Ya. Dengan posisi tidur menyamping dan lutut ditekuk saat trimester kedua dan ketiga
ketiga ini untuk ibu-ibu yang sudah hamil ya, sudah dalam keadaan hamil. Kemudian posisi tidur yang disarankan itu tidur menyamping, tekuk lutut dan kaki, topang perut dengan punggung, hindari tidur terlentang. Kemudian ada namanya imunisasi. Imunisasi ini catin. Ada juga catin calon pengantin, ada juga yang disuntik ketika sudah hamil. Jadi kita ke catin dulu ya, ini imunisasi TT. Apa sih itu imunisasi TT? Pasti sering didengar tapi tidak tahu tuh apa fungsinya. Imunisasi TT adalah program wajib bagi calon pengantin yang menjadi syarat pendaftaran pranikah. Ini dilakukan sebagai usaha pencegahan kasus tetanus. Jadi supaya tidak tetanus sama si calon bayi yang akan kita kandung nantinya. Oke ya. Jadi mungkin sesingkat itu di konseling tuh hari ini. Teteh untuk yang hamil, Bu. Kalau untuk teteh yang ibu hamil itu biasanya sudah lanjutan. Jadi sudah untuk kan masing-masing itu teteh ada gunanya ibu. Jadi teteh satu calon pengantin itu masa perlindungannya hanya untuk 1 bulan ke depan. Jadi kalau hamil lagi itu sudah 6 bulan ke depan. Jadi seumur hidup tak itu minimal 5 teteh. Jadi kalau teteh kelima maki itu berlaku untuk seumur hidup. Jadi ada tahapan-tahapannya Bu. Oke ya. Jadi sekian mungkin itu konseling saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya semua teman-teman sudah berkumpul di sore ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya menutup penyuluhan saya. Cukup Bidan, sudah jelas Sudah sekali. sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tepuk tangan, Bro. Pindah percaya. Dikasih ke daur pras kalau sudah kita. Nampak anak cekangi. Oke. Harus nego. Ai disuruh